Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ombak yang menutupi langit menderu-deru, dan bayangan besar menyelimutinya, membawa rasa penindasan yang tak terlukiskan. Seluruh permukaan laut tertindas ombak dan tenggelam beberapa meter ke bawah. Adapun Cukuangseng yang ada di dalamnya, kulitnya semakin kesemutan, seolah-olah hendak terkoyak. Jelas sekali, seiringnya dengan meningkatnya gelombang spiritual, kekuatannya tidak lagi terbatas pada tingkat mental. Bahkan tubuh fisiknya berada di bawah ancaman yang besar. Wajah Cukuangseng menjadi sangat serius, dan kekuatan di tubuhnya melonjak pesat, membentuk banyak penghalang untuk melindunginya. Pada saat ini, gelombang spiritual yang tingginya 9.000 kaki jatuh seperti gunung yang runtuh, mengguncang bumi. Kekuatan mental yang sangat menakutkan menyapu Cukuangseng dengan gila-gilaan. Pada saat ini, bahkan tubuhnya berlumuran darah, luka sedalam tulang terkoyak, dan rasa sakit yang luar biasa. Cukuangseng meraung kesakitan yang menyayat hati. Dia merasakan seluruh tubuhnya dari dalam keluar, baik secara mental maupun fisik. Semua menderita penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyiksaan semacam ini sangat menyakitkan, dan bahkan dengan temperamennya yang sangat keras, itu adalah dorongan yang gila. Di atas laut, wanita itu memandangi sosok kurus yang berlumuran darah. Matanya yang indah penuh emosi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang pemuda dengan karakter yang ulet. Anda harus tahu bahwa bahkan di masa kejayaan 4 sekte orang suci, meskipun beberapa orang lulus ujiannya, kekuatan mereka tidak diragukan lagi telah mencapai ranah Zotian. Dan dia belum pernah melihat yang hanya berhasil mencapai titik ini di alam 9 kuali. Jika lelaki kecil ini bisa lulus ujian, dia mungkin bisa memunculkan cahaya yang sebenarnya dari warisanku. Di permukaan laut, sesosok tubuh berlumuran darah terus bergulung. Gelombang kekuatan mental yang ganas tak terlukiskan menyapu dirinya, membuatnya meraung kesakitan. Setelah sekian lama, gelombang mental yang mengerikan itu berangsur-angsur surut, dan laut pun menjadi kembali tenang. Cukuangseng menyeka keringat dingin di wajahnya, seluruh tubuhnya gemetar. Jelas sekali bahwa sisa rasa sakit yang parah belum sepenuhnya hilang. Dia menarik nafas panjang, dan tidak bisa menahan ekspresi ketakutan di matanya. Penyiksaan sebelumnya seperti neraka baginya, dan nafsu membuatnya gila. Pencucian terakhir adalah yang berikutnya. Jika kamu bisa bertahan, kamu akan lulus ujian. Wanita itu meliriknya, ekspresinya sedikit serius. Jika kamu milih untuk berhenti, itu masih belum terlambat. Pencucian terakhir ini, tidak ada kultivator di bawah ranah Zotian dapat menahannya. Setelah mendengar ini, ekspresi Cukuangseng langsung berubah. Sejujurnya, dia merasa sedikit gemetar, hanya memikirkan rasa sakit yang parah seperti itu. Dan pencucian terakhir jelas lebih tak tertahankan dibandingkan gabungan pencucian sebelumnya. Tapi untuk menyerah, itu membuatnya sangat enggan. Cukuangseng menggertakkan gigi dan tatapan tajam di matanya, lalu duduk bersila di laut. Senior, tolong ambil tindakan, dan biarkan aku kali ini melebih-lebihkan kemampuanku. Sebuah suara yang dalam terdengar dengan semacam sikap keras kepala yang datang dari lubuk hatinya, yang membuat orang terharu. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Kekerasan kepala yang diberikan kepadanya terlalu luar biasa.
Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Dia bertanya sekali lagi. Mendengar kata-kata ini, Cuku Wangseng mengangguk. Ekspresinya tegas. Melihat ini, wanita itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangan, dan ribuan sinar putih keluar, lalu menyatu dengan air laut di bawah. Saat berikutnya, seluruh permukaan laut terjadi kerusuhan, dan ledakan rendah yang menggelegar bergema terus-menerus. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang tak terkatakan tiba-tiba meletus di permukaan laut, seperti binatang buas purba yang telah terbangun. Di bawah pengaruh aura itu, dada Cuku Wangseng melonjak, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Lalu menyekat darah dari sudut mulutnya. Dia melihat ke atas ke kedalaman laut. Di sana, bayangan hitam besar muncul. Bayangan hitam itu sangat besar. Diperkirakan tingginya setidaknya 10.000 kaki. Air laut langsung melonjak, dan bayangan hitam bergegas mendekat. Saat dia semakin dekat, Cuku Wangseng menemukan bahwa itu adalah gelombang spiritual yang sangat menakutkan. Ombaknya sebesar gunung, seolah menghubungkan langit dan bumi, dan tampak sangat menakutkan. Dia tidak akan meragukan bahwa jika gelombang mental ini adalah serangan sederhana, bahkan jika dia mencoba segala cara, dia tidak akan mampu bertahan. Karena itu adalah kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Ekspresi Cuku Wangseng sangat serius. Dia menatap gelombang setinggi 10.000 kaki yang mendekat dengan cepat, mengepalkan tangannya erat-erat. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Tangannya berubah seperti angin, baik itu secara mental maupun kekuatan luar angkasa saat ini. Mereka semua didorong secara ekstrem olehnya, membentuk pertahanan terkuat di sekelilingnya. Ombak setinggi ribuan kaki menyerbu masuk, dan pada saat pertahanan terbentuk, ombak itu mengalir seperti naga yang marah. Dalam sekejap mata, seluruh dunia tampak hening sejenak. Setelah itu, air laut dalam jarak puluhan ribu kaki meledak dengan dahsyat, memicu gelombang yang sangat dahsyat yang terus menderu ke segala arah. Di tengah kerusuhan, sosok Cuku Wangseng telah lama ditelan ombak dan menghilang sama sekali. Suara gemuruh yang tumpul terus berlanjut, dan raungan menyakitkan Cuku Wangseng tenggelam dan tidak terdengar sama sekali. Wanita itu menatap dengan gugup ke tempat di mana Cuku Wangseng berada sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan kioknya. Anak kecil, kamu harus melewatinya. Manfaat melewati rintangan terakhir ini tidak sesederhana mendapatkan warisanku. Dan saat dia menunggu dengan gugup, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama, dampak ombak yang ibarat menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, akhirnya berangsur-angsur menghilang. Permukaan laut yang semula terendam kembali terungkap. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Wanita itu mengalihkan pandangannya ke atas laut, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Karena tidak ada siapapun di sana saat ini. Tidak ada sedikit pun jejak manusia yang muncul. Mungkinkah tidak ada tulang yang tersisa karena dia tidak tahan terhadap erosi? Begitu ide ini muncul, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Karena dia tahu betul bahwa meskipun ujian yang dia lakukan bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, tapi ujian itu tidak akan membuat orang sampai mati. Pada saat ini, suara keras yang tumpul tiba-tiba menyebar. Setelah itu, air laut melonjak dengan hebat, langsung membentuk pusaran air besar dalam radius ribuan kaki. Dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menyapu dari sana. Wanita itu melihat ke arah dasar pusaran air, di mana dia melihat sosok yang dikenalnya. Orang ini benar-benar membuat terobosan.
Suara terkejut datang dari bibir merahnya yang sedikit terbuka. Di dasar pusaran air, sesosok tubuh muda duduk bersila dengan tenang. Dengan kekuatan spiritual sekuat laut yang terus-menerus menyapu tubuhnya. Mata wanita itu penuh keterkejutan. Dalam keadaan normal, meskipun Anda dapat menahan semua erosi, Anda masih perlu menunggu beberapa saat sebelum Anda dapat menyerap umpan balik kekuatan mental untuk mencapai tujuan meningkatkan kultivasi Anda sendiri. Tetapi situasi saat ini adalah saat pencucian terakhir berakhir. Cukuang segera memasuki terobosan. Si kecil ini sungguh aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di atas laut, kekuatan spiritual melonjak. Dan akhirnya berubah menjadi badai spiritual. Mengalir deras ke dalam tubuh muda di bawah. Seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Kultivasi kekuatan mental Cukuang meroket secara gila-gilaan pada saat ini. Dalam sekejap mata, itu meningkat beberapa kali lipat. Peningkatan pesat tersebut berlangsung selama lebih dari 10 menit, sebelum perlahan melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. Mata tertutup Cukuang perlahan terbuka pada saat ini, dan mobil gelapnya penuh dengan cahaya cemerlang. Umpan balik ini secara langsung meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang setara dengan Rana Jiuding tingkat 8. Dan tubuh fisikku juga meningkat pesat. Dia melihat ke bawah, ke lengannya dan bergumam perlahan. Aliran kekuatan mental barusan membuat tubuhnya berlumuran darah dan tubuhnya hampir roboh. Namun ketika pencucian selesai, kekuatan umpan balik yang aneh masuk, yang secara langsung menyembuhkan semua lukanya dan juga meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Sungguh perubahan yang menggembirakan. Cukuang menyeringai, lalu dia melihat ke atas, menangkupkan tangan lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah junior ini telah lulus ujian kali ini." Gadis itu sedikit heran, lalu dia melambaikan tangannya dengan ringan. Dan sebekas cahaya melesat keluar, melayang di atas laut. Cukuang mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya itu perlahan turun dan akhirnya muncul di telapak tangannya. Ode roh suci, cahayanya cemerlang, menampakkan sebuah buku kuno di atas buku. Ada 4 huruf kuno. Ini adalah buku keterampilan mistik yang sangat indah, yang diturunkan dari zaman kuno. Meski hanya berisi bab pertama, jika benar-benar dikuasai, kekuatannya tidak kalah dengan beberapa seni bela diri Huang-Huang. Suara samar wanita itu datang, yang membuat ekspresi terkejut perlahan muncul dari wajahnya. Kekuatan bab pertama saja tidak kalah dengan seni bela diri Huang-Huang. Jika itu adalah seni yang utuh, betapa kuatnya itu. Wanita itu memandang Cukuang yang bersemangat dengan ragu-ragu sejenak. Segera dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat keluar dan berubah menjadi tanda persegi yang jatuh ke tangan Cukuang. "Senior, ini?" Cukuang bertanya dengan ragu. Setelah mendengar ini, wanita itu terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, "Jika kamu bisa memasuki tanah terlantar di masa depan, dan melakukan kontak dengan orang-orang di alam suci, kamu mungkin bisa menggunakan benda ini." Mata Cukuang langsung berbinar. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat akan kerangka yang dia temui di istana es hari itu. Mungkinkah ada dendam antara sekte 4 orang suci dan domain suci yang menyebabkan kemunduran sekte 4 orang suci? Dia masih bingung, namun melihat wanita itu tidak berniat untuk berbicara lebih banyak, dia berhenti untuk bertanya lagi. "Sepertinya kamu tidak tertarik dengan tanah terlantar itu?" Wanita itu menatapnya dengan kebingungan di wajahnya. Secara logika,
Seorang praktisi lebih memperhatikan tanah terlantar daripada wilayah suci. Mendengar ini, Cukuang Seng mengangkat bahu dan tidak menjelaskan apapun, karena pemahamannya tentang tanah terlantar sangat dalam. Dia meninggal di sana di kehidupan sebelumnya. Saat aku cukup kuat, aku pasti akan memasuki tanah terlantar lagi. Dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat, dan kilau dingin bersinar jauh di matanya. Sudah waktunya aku pergi. Aku akan memberikan ruang spiritual ini padamu. Wanita itu melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangan kosong. Dan seluruh ruang bergetar hebat, lalu dengan cepat menyusut dan dibawa ke tangannya. Dan sosok Cukuang Seng juga muncul di aula. Lautan spiritual yang awalnya tak terbatas, telah lenyap sepenuhnya di sekelilingnya. Ruang spiritual ini adalah hal terakhir yang bisa kuberikan padamu. Wanita itu merentangkan tangan gioknya, dan sebuah manik yang bersinar dengan cahaya aneh tergantung di telapak tangannya. Cukuang Seng melihat dengan seksama dan melihat lautan spiritual yang samar-samar, tak terbatas di dalam manik itu. Begitu wanita itu berpikir, manik-manik itu melesat dan mengalir ke celah antara alis Yunce. Kepala Cukuang Seng langsung terguncang. Setelah itu, dia merasakan bahwa manik itu muncul di istana surga bawahnya. Hal ini akan membantumu pelatihan mentalmu di masa depan, kata wanita itu sambil terkekeh. Mendengar ini, wajah Cukuang Seng dipenuhi kegembiraan. Ini bukan hanya bantuan biasa. Dengan manik ini, dia dapat terus menyerap kekuatan darinya, sehingga kekuatan mentalnya meningkat dengan cepat. Terima kasih, senior. Dia membungkuk dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Lalu bayangan spiritual perlahan menjadi ilusi, dan sepertinya akan menghilang kapan saja. Mungkin kita akan bertemu lagi jika kita punya kesempatan di masa depan. Cukuang Seng tertegun dan berseru, Senior, apakah kamu belum mati? Begitu dia mengatakan ini, dia dapat dengan jelas melihat wajah wanita itu menjadi sedikit gelap pada saat terakhir dia menghilang. Cukuang Seng tidak bisa berhenti tertawa. Dia menatap wanita yang telah benar-benar menghilang di depannya, dan sedikit keterkejutan di matanya. Bukankah ada rumor dari dunia luar bahwa keempat master sekte dari 4 orang suci telah meninggal? Sepertinya pepatah lama itu benar. Rumor tidak bisa dipercaya. Sekarang saatnya aku pergi. Cukuang Seng melirik ke aula yang kosong, lalu berbalik dan berjalan keluar aula tanpa menunggu lebih lama lagi. Kamu akhirnya keluar. Sebuah tawa renyah terdengar. Sepertinya aku orang yang terakhir menerima warisan. Dia menoleh untuk melihat kuil lainnya dan mengangkat bahunya. Mendengar ini, Liu Fei terkekeh. Matanya tertuju pada Cukuang Seng dan dia menutup mulutnya saat berkata, Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari warisan ini. Kamu juga, kata Cukuang Seng. Kejutan tiba-tiba muncul di matanya. Perasaan yang diberikan Liu Fei pada saat ini bahkan lebih tak terduga. Mendengar kata-kata ini, Liu Fei tersenyum tipis dengan tatapan misterius. Orang-orang itu sudah pergi kan? Kata Cukuang Seng sambil tersenyum tak berdaya. Saat ini, kecuali mereka berdua, tak ada orang lain di sekitar. Semua orang telah pergi. Reruntuhan sekte 4 orang suci akan segera ditutup. Ayo kita pergi secepatnya, kata Liu Fei sambil tersenyum. Cukuang Seng mengangguk dan kedua tangannya menyapu dan terbang menuju pintu keluar reruntuhan. Terima kasih,